Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi virtual mata kuliah Filsafat Sejarah pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Haji Thohir MAG dan Bapak Agung Purnama M. Hum yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bambang Muhammad Fasya Azhara, Fakih Sajatining Islam, Fauzan, Gina Anissa, Helmi Abdul Hamid, dan Lutfi Roro Sari Nianjani akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran sejarah dari Said Agustin, Thomas Aquinas, dan Ibnu Khaldun. Tak perlu berlama lagi, mari kita simak penjelasannya. Santo Augustinus ini lahir pada tanggal 30 November tahun 340 Masehi di Tagase yang sekarang kita kenal dengan Sok Arhas ataupun Numidia yang sekarang dikenal dengan Aljazair. Kota ini berada di Afrika Utara yang pada saat itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi. Ibunya merupakan seorang Katolik Roma yang terkenal sebagai seorang Kristen yang saleh dan taat. Ibunya bernama Monica. Pada saat hidupnya, beliau juga aktif untuk menulis beberapa karya yang dimulai pada tahun 386, kemudian pada tahun 387, kemudian pada tahun 389, dan yang terakhir tahun 391. Adapun karya-karyanya bisa teman-teman lihat sendiri di PPT yang sudah kami share di grup. Selain itu, beliau juga meninggal pada tahun 430, tanggal 28 Agustus. Hal ini bersamaan dengan penyerbuan bangsa Pandal di seluruh wilayah Roma di Afrika Utara yang termasuk kota Hippo. Pikiran filosofis Augustinus dipengaruhi oleh Manikeisme, skeptisisme, dan Neoplatonisme. Namun dalam masalah filsafat sejarah, Santo berusaha mensintesiskan pandangan kitab suci yaitu dalam hal Genesis. Dengan pandangan filsafat Neoplatonisme, Plotinos, walaupun Santo Augustinus merupakan seorang filsuf terkenal, namun pandangannya terhadap penentangan tersebut mempunyai penentang terhadapnya, yaitu penentangnya menuduh Augustinus merupakan seorang panteis dan bertentangan dengan doktrin creatio ex nihilo. Augustinus mengambil beberapa gagasan Plotinos, Neoplatonisme, yang dianggap cocok dengan kitab suci. Beberapa diubah isinya agar sesuai dengan kitab suci. Sumber segala kebenaran adalah kitab suci. Akal manusia hanya takluk pada kitab suci. Augustinus sendiri tidak membedakan ajaran Plotinos dengan Neoplatonisme. Menurut Augustinus, beberapa pemikiran Neoplatonisme dapat dimanfaatkan oleh kalangan Kristen untuk menjelaskan beberapa aspek ajaran Kristen tentang alam dan menolong umat Kristen di dalam memahami secara lebih baik keyakinan kekristenan mereka. Biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas kemungkinan besar lahir di Roccasecca yang terletak di Aquino, suatu kontea tua kerajaan Sisilia, region Lazio masa kini di Italia pada tahun 1225. Menurut beberapa penulis, ia dilahirkan di kastil ayahnya, Landolfo dari Aquino. Nah, ketika ia hidup, sedang terjadi perubahan besar. Hal ini ditandai dengan disintegrasi ekonomi dan intrik politik di dalam antar negara, kota, dan bangsa-bangsa yang sedang bangkit, serta pengaruh gereja yang begitu kuat. Thomas Aquinas dianggap sebagai filosof skolastik terbesar dalam semua institusi pendidikan Katolik yang mengajarkan filsafat. Sistemnya yang diajarkan sebagai satu-satunya sistem yang benar. Ini sudah menjadi aturan baku yang ditetapkan oleh Leo XIII pada tahun 1879.
Pada tahun 1257 sampai dengan 1259, Thomas Aquinas diperintahkan untuk belajar teolog di Paris. Sekembalinya dari Paris, Thomas Aquinas langsung ke Italia, kemudian memberikan kuliah di berbagai tempat selama 10 tahun. Selama periode ini, ia menemukan beberapa manuskrip karya-karya Aristoteles yang masuk ke negara tersebut melalui Spanyol. Aquinas mulai mengkaji manuskrip-manuskrip dan menulis banyak komentar. Tak seperti rekan-rekan sejamannya, Thomas Aquinas mempercayai pencocokan filosofi pagan dengan ajaran gereja. Banyak karyanya yang dapat dibaca sebagai upaya untuk memberikan sebuah sintesis pemikiran klasik dan teologis. Karya terpenting Thomas Aquinas adalah Summa Contra Gentiles yang ditulis selama tahun 1259 sampai 1264. Buku ini berusaha membangun kebenaran agama Kristen dengan argumen-argumen yang ditunjukkan pada pembaca yang dianggap belum beragama Kristen. Filsafat sejarah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sangat erat dengan teologi. Ia merupakan seorang filsuf pada masa skolastik. Ia juga membangun realisme perpaduan antara iman, kodrat, ade kodrati, filsafat, serta teologi. Pemikiran filsafat sejarahnya bersifat teoantroposentris yang mengacu kepada hukum kodrati dan hukum ilahi. Pemikiran filsafat dari Thomas Aquinas sendiri itu ada tentang konsep gerak, di mana menurut dirinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan adalah bergerak, dan yang bergerak sebenarnya digerakkan oleh yang lain, hingga pada penggerak yang pertama, yaitu Tuhan. Filsafat sejarah Thomas Aquinas juga membahas tentang kausalitas. Kausalitas merupakan penjelasan sebab akibat terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada suatu rangkaian sebab akibat yang tidak memiliki akhir atau tanpa batas. Aquinas mengungkapkan bahwa Tuhan merupakan sumber penyebab dari segala akibat yang terjadi. Gagasan tentang gerak serta kausalitas dianggap merupakan rintisan pemikiran yang mengantarkan ke dalam kajian filsafat sejarah, terutama konsep gerak serta kausalitas dalam sejarah. Biografi sejarah Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Ja'far bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Khaldun. Ia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi, dari keluarga pendatang yang berasal dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad 7. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu tidak ada dua aspek. Yang pertama yaitu aspek secara lahir dan yang kedua itu aspek secara batin. Aspek secara lahir itu diartikan bahwa sejarah tidak lebih dari berita-berita, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad-abad silam. Sementara secara batin, sejarah itu mengandung pengertian observasi dan usaha mencari kebenaran, keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal mula kejadian serta pengertian dan pengetahuan tentang substansi, esensi, dan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Maka dari aspek batin inilah muncul salah satu cabang filsafat atau hikmah yang mana yang dicantumkan di dalam karya yang sangat monumental, yaitu kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Perkembangan sejarah secara totalitas mengkaji kehidupan berbagai masyarakat dan kekaisaran serta berupaya untuk mengikhtisarkan hukum-hukum perkembangan dan keruntuhannya. Nah, dengan demikian kebudayaan yang disebut oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun merupakan ilmu yang mengkaji filsafat. Kajian yang dilakukan Ibnu Khaldun adalah untuk mengkaji aspek internal dan peristiwa-peristiwa eksternal sejarah.
karena sejarah dan ilmu kebudayaan mengkaji dua aspek dari fakta yang sama. Ketika sejarah itu mengkaji tentang peristiwa-peristiwa historisnya, maka kebudayaan membahas tentang watak dan sebab peristiwanya tersebut. Nah, dalam melakukan pengkajian filsafat sejarah, Ibnu Khaldun menggunakan metode utama dalam pengkajian berita-berita sejarah dengan mempergunakan hukum-hukum yang mengendalikan alam dan juga mengendalikan masyarakat. Maka dua inilah yang menjadi aspek yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam melakukan pengkajian terhadap ilmu sejarah ataupun filsafat sejarah. Dengan demikian, ketika sebuah berita sejarah dan hukum-hukum tersebut bertentangan, maka berita tersebut dianggap tidak benar, meskipun rangkaian penuturnya dapat diterima sebagaimana yang dianut para muhadisin atau para ahli hadis. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, ia memang melakukan kritik terhadap filsafat, yakni filsafat dalam kedudukannya sebagai metafisika yang bertolak dari kontemplasi murni, logika formal yang tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Sedangkan filsafat sejarah yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun sangat berpegang teguh kepada kajian yang didasarkan pada pengamatan indawi atau analisis indawi dan analisis perbandingan data-data yang objektif. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat merupakan makhluk historis yang hidup dan berkembang sesuai dengan hukum-hukum khusus yang berkenaan dengannya. Hukum tersebut dapat diamati dan dibatasi oleh pengkajiannya terhadap fenomena sosial. Ia berpandangan bahwasanya ashabiyah merupakan asas berdirinya suatu negara dan faktor terpenting yang menyebabkan terjadinya perkembangan dari masyarakat. Dari pendapat itu, Ibnu Khaldun juga bisa disebut sebagai tokoh materialisme jauh sebelum adanya Karl Marx. Nah, Ibnu Khaldun dengan teorinya berpendapat bahwa sejarah dunia itu adalah satu siklus dari setiap kebudayaan dan peradaban yang mengalami masa lahir, masa puncak, kemudian masa menurun, dan akhirnya terjadilah masa kehancuran. Ibnu Khaldun mengistilahkan siklus itu dengan 3 tangga peradaban. Dalam mengeksplorasi sejarah, Ibnu Khaldun mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan ahli sejarah lainnya. Dia mampu menegakkan kembali otoritas kebenaran sejarah melalui pembacaan yang kritis terhadap peristiwa masa lalu. Nah, dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, ia membahas tentang sejarah dan peradaban umat manusia ke dalam 4 bagian yang terdiri dari 1. Pengantar yang menguraikan tentang manfaat besar historiografi ataupun ilmu sejarah. Lantas yang kedua itu membahas yang menguraikan tentang peradaban ataupun kebudayaan dan ciri-cirinya yang hakiki. Contohnya seperti mencakup tentang kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala bentuknya. Lantas yang ketiga itu membahas menguraikan tentang sejarah generasi dan negara sejak terciptanya alam hingga kini. Bagaimana misalnya tentang peradaban Yunani, bagaimana peradaban tentang Persia dan sebagainya. Nah, selain itu di dalam karya Muqaddimah Ibnu Khaldun memaparkan bahwasanya sejarah itu akan terus mengalami pengulangan, di mana peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi dapat terulang kembali pada masa selanjutnya. Sehingga paragraf sejarah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun itu adalah paragraf sejarah siklus, di mana paragraf sejarah ini seperti proses yang diawali dengan tumbuh dan berkembangnya dan pada akhirnya mengalami keruntuhan. Nah, Ibnu Khaldun dalam karya Muqaddimahnya itu dipaparkan bahwasannya penguasa yang hidup dengan kemewahan maka suatu saat akan mengalami keruntuhan. Di dalam karya Ibnu Khaldun juga memaparkan mengenai 3 fase sejarah. 3 fase tersebut meliputi fase yang pertama itu fase primitif atau dikenal dengan wahsy, fase peradaban desa, dan yang ketiga itu adalah fase kerajaan atau kesultanan yang dikenal juga sebagai fase kemegahan. Berdasarkan konsep pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sejarah dapat dilihat bahwa
Sejarah tidak hanya lebih dari rekaman siklus periode yang dijadikan pelajaran bagi generasi muda, melainkan sejarah itu dapat dilihat perubahannya, terutama di dalam perubahan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Apabila kawan-kawan sekalian hendak bertanya mengenai pemaparan di atas, kami persilahkan untuk bertanya di WhatsApp grup. Sekian dan terima kasih.